Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman terkait dengan bagaimana sih untuk mendapatkan skor penuh pada soal-soal manajerial P3 ke guru tahap yang ketiga. Kenapa trik ini perlu untuk saya sampaikan kepada teman-teman? Karena untuk tahap yang ketiga ini teman-teman harus mendapatkan skor terbaik dibandingkan peserta atau pelamar yang lain, karena kuota pada tahap yang ketiga ini semakin sedikit dan pesaing teman-teman ini jauh lebih banyak dari tahap-tahap yang sebelumnya. Untuk itu simak videonya sampai akhir, jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memberikan trik untuk menjawab soal kompetensi manajerial indikator integritas. Untuk mendapatkan skor penuh pada manajerial integritas ini, teman-teman harus tahu tipe-tipe permasalahan dari integritas itu sendiri dan solusi yang diinginkan pada soal-soal yang menyangkut integritas itu bagaimana. Nah, kalau teman-teman sudah paham, insya Allah teman-teman dengan mudah dapat memilih jawaban atau option yang memiliki nilai atau poin tertinggi pada soal-soal kompetensi manajerial tersebut. Untuk tipe permasalahan integritas, teman-teman dapat ditandai dengan adanya kondisi yang menggoyahkan pendirian, kemudian memilih antara harus konsisten atau memilih pilihan yang lain. Yang kedua, ada diberikan suatu kondisi yang menggoyahkan kejujuran kita, memilih antara harus jujur atau berbohong ataupun curang. Kemudian yang ketiga, tipe permasalahan di mana kita berada dalam suatu kondisi bersalah, misalnya merusak, tidak sengaja mencelakakan orang lain atau yang lainnya. Nah, setelah kita tahu atau paham akan tipe permasalahan pada soal tersebut, kita harus memilih solusi yang diinginkan sesuai dengan tipe permasalahan pada soal tersebut, teman-teman. Kalau kita diberikan pada suatu kondisi yang menggoyahkan pendirian, maka solusi yang diinginkan itu berarti kita harus konsisten. Selain itu, pada soal-soal integritas itu, teman-teman, pilihlah jawaban atau solusi yang menunjukkan kita itu jujur dalam bertindak. Kemudian apabila kita dihadapkan pada suatu kondisi, misalnya kita merusak suatu barang atau merusak fasilitas, maka solusi yang diinginkan pada soal tersebut, teman-teman, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk integritas itu teman-teman harus memilih jawaban yang menunjukkan kita tuh konsisten, kemudian jujur dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan pada indikator selanjutnya. Yang kedua adalah indikator kerjasama, teman-teman. Untuk tipe permasalahan kerjasama, biasanya pada soal tersebut kita dihadapkan pada suatu kondisi bekerja dalam tim, dan bagaimana sih langkah kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam tim tersebut. Itu salah satu tipe permasalahan pada indikator kerjasama. Nah, solusi yang diinginkan pada soal tersebut, kita harus memilih jawaban yang menunjukkan itu kita mampu menjalin, kemudian membina dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif serta saling membantu dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita tuh harus mampu bekerja sama dalam tim tersebut, teman-teman. Untuk tipe permasalahan pada kerjasama ini, teman-teman, jangan sampai teman-teman ini memilih jawaban yang menunjukkan kita tuh individualis ya, karena ini nanti akan mendapatkan poin terendah. Kemudian kita lanjutkan pada indikator yang ketiga, yaitu indikator komunikasi, teman-teman. Untuk tipe permasalahan komunikasi, kita biasanya dihadapkan pada pilihan kondisi antara berani mengungkapkan pendapat atau suara kita atau tidak, teman-teman. Nah, apabila kita dihadapkan pada soal seperti itu, maka solusi yang diinginkan pada soal tersebut, maka pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu mampu berpendapat atau memberikan suara kita disertai argumentasi yang logis dan dengan cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, untuk soal yang seperti ini, teman-teman, hindari untuk memilih jawaban yang pada jawaban tersebut tuh kita diam-diam saja dan tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kita, teman-teman.
Kemudian kita lanjutkan lagi pada indikator orientasi pada hasil, teman-teman. Adapun tipe permasalahan orientasi pada hasil, biasanya itu kita dihadapkan pada suatu kondisi bagaimana usaha kita dalam menyelesaikan tugas dan untuk menggapai keberhasilan dalam tim. Nah, apabila kita dihadapkan pada soal seperti itu, maka pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu mampu mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, teman-teman. Kemudian kita itu bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu memilih jawaban di mana kita itu menunjukkan asal-asalan dalam mengerjakan suatu tugas dan tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tersebut, teman-teman. Selanjutnya kita bahas untuk indikator pelayanan publik. Adapun tipe permasalahan pelayanan publik, biasanya itu kita dihadapkan pada kondisi misal murid kita atau orang yang kita layani meminta layanan kita, dan apakah kita harus tetap profesional dalam bertugas ataupun tidak. Nah, apabila kita dihadapkan pada permasalahan pelayanan publik, maka solusi yang diinginkan pada soal tersebut, kita itu harus mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, kemudian mengikuti standar pelayanan yang objektif atau netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau kepentingan partai politik. Selanjutnya adalah indikator pengembangan diri dan orang lain. Adapun tipe permasalahan pengembangan diri dan orang lain, biasanya kita dihadapkan pada suatu kondisi kita ini memiliki kemampuan yang lebih dari tim, dan ternyata tim kita ada yang memiliki kemampuan di bawah kita. Nah, apabila kita dihadapkan pada soal seperti itu, maka pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu mampu meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, kemudian menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan orang lain, teman-teman. Hindarilah memilih jawaban kita itu individualis dan tidak mau membantu anggota dalam tim untuk mengembangkan kemampuannya. Indikator yang selanjutnya yaitu mengelola perubahan. Tipe permasalahan mengelola perubahan biasanya kita dihadapkan pada suatu kondisi yang baru ataupun suatu kondisi yang menuntut kita untuk berani mengambil tindakan perubahan ataupun tidak. Nah, apabila kita dihadapkan pada soal seperti itu, usahakan teman-teman memilih jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu mampu dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau yang berubah dan tidak bergantung secara berlebihan dengan metode dan proses yang lama. Dan kita itu harus mampu atau berani untuk mengambil tindakan perubahan, teman-teman. Selanjutnya, indikator yang terakhir pada kompetensi manajerial yaitu pengambilan keputusan. Nah, biasanya untuk soal dengan indikator pengambilan keputusan, biasanya tipe permasalahannya yaitu kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana kita itu sebagai pemimpin ataupun anggota tim, dan pada suatu waktu kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan pada saat itu juga, dan apakah kita akan berani mengambil keputusan atau tidak. Nah, apabila kita mendapatkan soal seperti itu, maka usahakan teman-teman itu memilih jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu mampu membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi dan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Setelah kita mempelajari tips dan trik mengerjakan soal kompetensi manajerial, maka kita harus mengimplementasikan trik tersebut ke dalam soal apakah bisa bekerja dengan baik ataupun tidak. Kita bahas soal nomor 1, teman-teman. Apabila Anda tidak sengaja merusak salah satu fasilitas kantor yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, dan mungkin saja saat itu sedikit kesialan sedang berpihak,
Dan pada saat yang bersamaan, secara kebetulan kepala sekolah Anda mengetahui secara langsung menyaksikan hal tersebut. Karena beliau berada di depan Anda, sikap Anda adalah A. Langsung berbicara kepada kepala sekolah, meminta maaf dan menjelaskannya. B. Langsung berbicara kepada kepala sekolah, meminta maaf, menjelaskan dan mengganti fasilitas kantor yang dirusak dengan membelikannya yang baru. Kemudian yang C. Spontan berbicara kepada kepala sekolah Anda dan menjelaskan bahwa fasilitas kantor tersebut sudah rapuh dan rusak. Kemudian untuk yang D, spontan berbicara sendiri, ternyata barangnya sudah rapuh, agar kepala sekolah mendengar dan memahaminya sendiri. Kemudian untuk option E, langsung dengan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata sopan agar kepala sekolah memahami dan tidak mempermasalahkan hal itu. Nah, kalau dilihat dari soal nomor 1 ini teman-teman, jawabannya ini mirip-mirip ya, dan ini bagus-bagus semua. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan pada soal seperti ini teman-teman, trik yang pertama adalah kita harus tahu tipe permasalahan pada soal tersebut. Kita harus fokus dan menemukan kata kunci pada soal tersebut. Kemudian kita menebak jawaban yang sesuai dengan solusi yang diinginkan sesuai dengan tipe permasalahan pada soal tersebut. Untuk soal nomor 1 ini teman-teman, jika dilihat dari tipe permasalahannya, ini berkaitan dengan kompetensi manajerial integritas bagian bertanggung jawab teman-teman. Ciri-cirinya kita itu dihadapkan pada kondisi kita merusak suatu barang. Nah, jika kita dihadapkan pada permasalahan tersebut, maka solusi yang diinginkan adalah kita harus mampu bertanggung jawab atas kesalahan atau perbuatan kita sepenuhnya teman-teman ya. Artinya kalau misalkan pada soal tersebut kita merusak suatu barang, maka alangkah lebih baiknya kita itu mengganti fasilitas yang kita rusak tersebut dengan memberikan barang yang baru sesuai dengan apa yang kita rusak tersebut. Jadi untuk soal nomor 1 ini poin tertinggi ada pada option yang B ya teman-teman. Langsung berbicara kepada kepala sekolah, meminta maaf, menjelaskannya dan mengganti fasilitas kantor yang dirusak dengan membelikannya yang baru. Untuk option yang lain ini sebenarnya bagus-bagus semua teman-teman, namun yang memiliki poin tertinggi ini adalah yang option yang B. Gimana teman-teman, akan lebih mudah kan apabila kita mengetahui dan paham akan tipe permasalahan dan kita tahu solusi yang diinginkan pada tipe permasalahan tersebut seperti apa. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2 teman-teman dengan menerapkan trik yang saya berikan. Oke, nomor 2. Pada suatu waktu Anda bertugas sebagai guru piket dan pada saat itu pula Anda sedang berada di kantor sendirian, tidak ada siapapun. Pada saat yang bersamaan ada seorang kakek datang ke kantor yang diantar oleh cucunya dan menanyakan prosedur pendaftaran siswa baru. Setelah menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali, ternyata kakek tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan pada soal seperti ini, bagaimana sikap kita? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dia tahu apa yang Anda jelaskan. Kemudian menjelaskan secara perlahan-lahan tahap demi tahapan yang harus dilakukan kakek tersebut dengan bahasa yang santun agar kakek tersebut paham maksud yang kita jelaskan. Kemudian yang C, meminta sang kakek memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah, untuk yang D, memanggil guru lain yang lebih berpengalaman melayani kakek tersebut. Kemudian yang E, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang kakek untuk tenang dan fokus ketika Anda menjelaskan. Nah, untuk soal nomor 2 ini juga teman-teman, ini jawabannya bagus-bagus semuanya dan mirip-mirip. Nah, sesuai dengan trik yang saya berikan tadi, maka kita harus memilih solusi yang sesuai dengan tipe permasalahan. Oke, mari kita analisis bersama. Jika dilihat dari tipe permasalahan, teman-teman, soal tersebut berkaitan dengan pelayanan publik. Dilihat dari ciri-cirinya, ada seorang kakek menanyakan kepada kita bagaimana prosedur pendaftaran siswa baru. Solusi yang diinginkan adalah kita harus tanggap melayani masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan dengan segera mungkin dan seprofesional mungkin. Jika kakek tersebut tampak kebingungan meskipun Anda sudah menjelaskan dengan prosedur dan bahasa yang mudah dimengerti, maka solusinya kita itu bisa menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain yang sekiranya bisa memahami prosedur yang kita jelaskan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang
yang C ya teman-teman, meminta sang kakek memanggil salah satu anggota keluarganya. Nah, agar teman-teman dapat berlatih untuk menggunakan trik yang saya berikan tadi, saya berikan latihan soal teman-teman. Analisislah soal tersebut masuk ke dalam kemampuan manajerial yang mana jika dilihat dari tipe permasalahannya, dan sebutkan alasan memilih jawaban yang teman-teman pilih. Nah, teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar, oke? Nah, itulah tadi informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.